dengan fasilitator Bapak Jumadi dan dengan Penda EPP Ibu Nelda Wita akan melaksanakan praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Desnawati dari SMA Cendana Pekanbaru. Saya Sofia Aides dari SD Cendana Rumbai. Saya Yatri Aziza dari SMA Negeri 16 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Ade. Mohon maaf nih Bu Pia, seperti janji kita kemarin, kita kan ada rencana mau ngomong-ngomong nih masalah kegiatan coaching yang akan saya laksanakan. Apakah Bu Pia ada waktu saat ini? Oh, kebetulan saya juga lagi kosong. Ayo Oke. kita cari tempat yang nyaman untuk berbicara. Boleh Bu, mungkin di sana aja bisa kali ya Bu ya, lebih enak kayaknya. Ini bagus deh Bu untuk kita ngobrol. Ayo kita duduk. Oh, jadi ngomong-ngomong kita akan membicarakan tentang kegiatan coaching yang akan Bu Ade laksanakan. Kemudian Bu Ade meminta saya menjadi observer untuk melakukan percakapan coaching dengan coach Bu Ade. Iya Bu Pia, benar sekali. Baik, nanti dalam kegiatan coaching yang akan Bu Ade lakukan, kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Bagaimana di sini ada 4 kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Baik Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang mau Bu Ade kembangkan? Jadi gini Bu, ada 3 kompetensi coaching sebenarnya Ibu yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, presence. Nah, jadi saya berharap saya benar-benar full lahir dan batin saya menghadapi coach saya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi ada 3 hal ya sebenarnya sih yang pengen saya kembangkan gitu Bu. Berarti dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira secara spesifiknya manakah yang akan Ibu Ade tekankan dalam coaching ini? Jadi kalau dipilih ya Bu ya, yang mau saya kembangkan dan saya tekankan itu adalah kompetensi kehadiran penuh Ibu. Berarti kehadiran penuh ya. Iya. Kalau begitu, apa indikator kehadiran penuh tersebut dalam kegiatan coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Jadi apa ya indikatornya? Yang pertama bahwa saya benar-benar fokus kepada coach saya Bu. Itu yang pertama. Kemudian saya mendengarkan semua yang disampaikannya dan tidak melakukan aktivitas lain. Jadi hanya benar-benar fokus ke coach saya itu indikatornya. Berarti indikatornya pertama fokus, kemudian Bu Ade tidak melakukan aktivitas lain, kemudian Bu Ade akan mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh coach Bu Ade. Benar Bu. Oke, baik Bu Ade. Saya sudah mencatat semuanya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Ade mencapai apa yang Bu Ade harapkan dalam pengembangan kompetensi coaching ini, kapan kira-kira Bu Ade akan melakukan kegiatan coaching ini? Ya sebenarnya Bu, saya sudah janji nih hari ini dengan coach saya untuk melakukan kegiatan coaching. Ibu ada waktu nggak kira-kira mendampingin kami untuk melihat bagaimana saya mengembangkan kompetensi coach saya? Oh ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kebetulan saya juga longgar hari ini. Baik, kita lakukan aja kegiatan coachingnya, dan mungkin lebih baik kita lakukan di dalam ruangan saja ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi kita pindah ke dalam nih ya Bu ya. Yuk kita ke dalam ruangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Liza. Ya, terima kasih Bu Ade. Oke, silakan duduk. Baiklah Bu Liza, jadi rencana kita akan melaksanakan kegiatan coaching pada sore hari ini. Kegiatan ini akan direkam, digunakan untuk kepentingan pendidikan guru penggerak dan akan dilihat oleh fasilitator nantinya. Selain itu juga akan didampingi oleh observer kita dengan Ibu Sofia Aides. Apakah Ibu Liza bersedia? Ya, alhamdulillah tidak masalah, saya bersedia. Oke, baiklah. Mungkin Ibu
Pia, kita izin ya Bu Pia Ya, untuk melaksanakan kegiatan coaching. Oke, silakan Bu Ade. Apa kabar nih Bu Liza? Alhamdulillah baik Bu Ade. Oke, sepertinya ada yang ingin Bu Liza sampaikan nih dalam pertemuan kita ini. Ya gini Bu Ade, sebenarnya ada yang membebani pikiran saya selama ini. Ya, Eh, apa tuh yang membebani Bu Liza? jadi gini, saya kan sudah mempelajari dan melaksanakan budaya positif di sekolah dengan melaksanakan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Dan setelah dilihat hasilnya itu, kalau kita bandingkan dengan sebelum dan setelah itu sangat berbeda. Yang nampak perbedaannya terhadap psikologis anak-anak di sekolah, di kelas maupun di sekolah. Nah, mereka nampak bahagia, ya kan? Dan menurut saya nih Bu Ade, mereka sudah belajar dengan apa namanya merdeka, ya. Sudah tercapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, dari itu juga beberapa waktu lalu saya sudah melaksanakan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan diseminasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Dan alhamdulillah juga mereka sudah banyak yang juga mempraktekkan seperti itu. Nah, melalui mereka mempraktekkan segitiga restitusi ini. Tetapi guru masih ada sih sebagian, nggak sampai sebagian, mungkin hanya beberapa bagian kecil yang belum mempraktekkan dan masih memberikan hukuman kepada peserta didik. Jadi Bu Liza sudah melaksanakan nih praktik baiknya segitiga restitusi di sekolah. Kemudian udah ngeliat dampaknya kepada murid-murid. Kemudian juga ngeliat sebagian temannya sudah mempraktikkan. Cuman belum semua gitu ya. Betul Bu Ade. Oke. Nah, jadi kira-kira nih apa yang ingin Bu Liza dapatkan dengan pertemuan kita kali ini nih? Yang saya inginkan, yang ingin saya dapatkan dari pertemuan kita ini ya, seluruh guru mempraktekkan segitiga restitusi dan seluruh siswa mendapatkan perlakuan yang sama. Oke. Jadi Bu Liza ingin seluruh siswa mendapatkan perlakuan yang sama nih. Nah, kalau menurut Bu Liza nih, peserta didik itu mendapat perlakuan yang sama itu bagaimana sih kriterianya gitu? Kalau menurut saya, Bu Ade, peserta didik mendapat perlakuan yang sama itu mereka seluruh guru itu ya dengan caranya gitu, seluruh guru itu menerapkan segitiga restitusi ini. Tidak ada lagi guru yang memberikan hukuman, tidak lagi sehingga membuat mereka ini malu, kemudian juga terbebani. Nah, jadi menurut Bu Liza, kalau anak-anak itu mendapat perlakuan yang sama jika semua guru sudah melaksanakan segitiga restitusi dan tidak memberikan hukuman lagi yang membuat anak-anak malu ya. Oke. Nah, kalau begitu nih Bu Liza, dari skala 1 sampai 10 kira-kira teman-teman Bu Liza, guru-gurunya Bu Liza itu berada di posisi berapa nih dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah? Kalau menurut saya posisi 6. Jadi menurut Bu Liza, teman-temannya sekarang berada di posisi 6 ya dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, pengennya Bu Liza nih teman-temannya berada di posisi mana nih dalam penerapan restitusi itu? Ya pastinya kalau saya pribadi, saya pengen posisi yang maksimal dong, posisi 10 gitu. Agar tidak ada lagi peserta didik yang mendapatkan hukuman. Nah, kemudian tujuannya apa? Supaya tercipta lingkungan belajar yang positif dan pembelajaran yang berpihak, pendidikan yang berpihak kepada murid. Oke, jadi pengennya di angka 10 nih, biar anak-anaknya nyaman dan pembelajarannya berpihak kepada murid. Nah, kira-kira nih apa saja kekuatan yang bisa Bu Liza manfaatkan nih, baik dari diri Bu Liza atau sekitarnya agar posisi yang Bu Liza inginkan di angka 10 itu bisa terwujud? Sebenarnya kekuatannya karena saya sudah mempraktikkan tadi ya, saya sudah nampak hasilnya. Nah, saya juga berpikiran yang selama ini
melaksanakan melakukan di segitiga restitusi ini. Tapi karena saya dan beberapa orang ini kan beberapa orang teman rekan-rekan bahkan lebih dari separuh ya sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, sepertinya saya akan mengajak rekan-rekan yang belum tadi dengan cara ya mencontohkan ya, memberikan contoh praktik baiknya kepada mereka, memperlihatkan hasilnya, ini sebelumnya sesudahnya seperti ini kan nanti akan nampak gitu kan. Maka dan salah satunya ini akan bagi yang belum melakukan, mereka akan tergerak untuk melakukan. Wah, bagus sekali nih Bu Liza, udah tahu ya kekuatan yang akan digunakan ini ya. Oke. Nah sekarang kira-kira nih rencana apa yang sudah terbayang yang akan Bu Liza lakukan supaya tujuan Bu Liza tadi tercapai? Nah, yang pertama langkah saya itu menemui kepala sekolah. Kepala sekolah kan kemudian saya akan sharing sama kepala sekolah, kemudian meminta izin untuk melakukan aksi nyata ini di sekolah. Kemudian saya akan menemui rekan-rekan yang telah melaksanakan segitiga restitusi ini dan mengajak mereka untuk menerapkan budaya positif ini sebagai contoh, kayak memberikan contoh dan praktik baiknya kepada rekan-rekan yang belum melaksanakan segitiga restitusi ini. Jadi seperti kita memberikan contoh aksi nyata lah yang nampak gitu kan, real. Tujuannya itu tadi supaya mereka benar-benar memang tergerak untuk melakukannya, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Bu Liza udah punya rencana untuk minta izin ke kepala sekolah, terus mengajak teman-teman yang sudah melaksanakan praktik baik untuk berbagi dengan teman-teman lain dan jadi teladan lah kurang lebih ya. Terus menurut Bu Liza nih, apa kriteria keberhasilan dari rencana yang udah dibuat itu? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya ini ya pastinya tidak ada lagi peserta didik yang dihukum jika melakukan kegiatan indisipliner, kemudian dan semua guru sudah menerapkan segitiga restitusi ini ya, itu secara menerapkannya secara baik pastinya. Jadi menurut Bu Liza ukuran keberhasilannya kalau tidak ada lagi kegiatan hukum di sekolah, dan guru-guru sudah mempraktikkan semuanya untuk segitiga restitusi. Betul, Bu Ade. Oke Bu Liza, kemudian ini nih kira-kira apa komitmen Bu Liza nih untuk rencana aksi yang udah dibuat tadi dengan bagus? Tentunya saya akan menjalankan dan melaksanakan aksi ini dengan sepenuh hati, bukan hanya rencana kosong, tetapi benar-benar real akan saya laksanakan secepatnya. Nah, luar biasa sudah punya komitmen ya. Terus kira-kira nih lagi siapa yang akan membantu Bu Liza supaya komitmen yang udah Bu Liza buat nih bisa terlaksana? Ya, yang pertama pastinya pimpinan sekolah ya, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang sudah melakukan tadi yang saya ajak kolaborasi, dan tentunya ada peserta didik juga karena mereka yang pastinya yang terkena imbas dari disiplin positif ini, segitiga restitusi ini. Oke, jadi ada kepala sekolah, ada teman-teman dan murid-murid ya yang akan membantu Bu Liza tentunya ya. Nah, sekarang kalau seandainya nih rencana aksinya sudah berjalan, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Liza lakukan? Tentunya saya akan melakukan refleksi Bu Ade. Jadi refleksi ini untuk perbaikan ke depannya. Nggak tahu di perjalanan nanti supaya ya pasti kita maunya ada peningkatan terus. Jangan kita sudah berhasil ya segini gitu aja, tidak. Pasti kita butuh ada peningkatan lah. Wah, keren sekali ya. Jadi Bu Liza nanti akan melaksanakan refleksi lagi ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang akan kita bicarakan? Saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini gitu aja. Nah, sudah juga saya ceritakan sama Bu Adi. Oke. Nanti kedepannya, nah ini saya masih pengen Bu Ade kita ketemu lagi untuk melihat refleksi
dari apa yang sudah saya lakukan, refleksi dari hasilnya, kemudian untuk juga melihat keberhasilan rencana saya ini. Dan saya juga meminta bantuan doanya juga Bu Ade, semoga apa yang sudah saya rencanakan ini berhasil dan dengan maksimal Bu Ade. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan saya doakan semua rencana baik Bu Liza diberi kemudahan Allah dan berhasil. Dan insya Allah saya siap nanti kalau Bu Liza mau berbincang-bincang lagi, mau lakukan refleksi untuk kedepannya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama ya, Bu Liza. Saya pamit dulu lah berarti ya Bu Ade. Nanti kita ketemu lagi. Siap, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Pia? Menurut Bu Pia, alhamdulillah udah selesai kegiatan coaching saya dengan Ibu Liza tadi. Tadi Bu Pia sudah mengamatinya. Kira-kira gimana nih menurut Bu Pia pelaksanaan coaching saya kali ini? Setelah Bu Pia amati, serunya Bu Ade jadi coach yang membantu coachingnya dalam menemukan solusi. Jadi setelah Bu Pia amati tadi, kegiatan coaching yang Bu Ade laksanakan sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Nah, di mana juga terlihat tadi Bu Ade sudah mengembangkan kompetensi coaching seperti yang ingin Bu Ade kembangkan. Seperti tadi juga kehadiran penuh, kemudian juga Bu Ade mendengarkan coaching, karena kita tahu ya dalam coaching ini, nah coachnya banyak mendengarkan. Kemudian juga Bu Ade sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Rasanya sudah cukup bagus, karena kita juga mengetahui ya bahwa coaching itu juga berbeda, seperti berbeda dengan training, berbeda juga dengan konseling, dan Bu Ade sudah menerapkan itu semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Pia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, kemudian memberikan tadi masukan mungkin dan memberikan penilaian. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan coaching yang insya Allah akan saya lakukan dengan teman-teman yang lain nanti bisa lebih bagus lagi ya Bu Pia ya. Iya, semangat terus ya Bu Ade ya, semoga terus berhasil. Jadi mohon maaf lagi nih Bu Pia. Jadi kan setelah selesai nanti kegiatan coaching ini saya akan melaksanakan refleksi untuk kegiatan coaching saya gitu. Saya mungkin minta waktu lagi nih sama Bu Pia nanti ya, membantu saya memberikan pengamatan dan masukan tentunya ya nanti dalam kegiatan refleksi saya. Apakah Bu Pia kira-kira bersedia? Nanti saya repotkan lagi. Oh, dengan senang hati Bu Ade jangan sungkan-sungkan. Nanti kapan Bu Ade akan melakukan kegiatan refleksi, Bu Ade bisa mengabari Bu Pia. Insya Allah Bu Pia bersedia untuk mengikutinya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Pia ya. Iya. Nanti saya kabari secepatnya ya Iya. untuk kegiatan refleksinya. Oke. Makasih Bu Pia. Oke, kalau begitu Bu Pia pamit dulu ya, karena kegiatan coachingnya juga sudah selesai. Nah, Bu Pia mohon izin. Ya, terima Nah, kasih kembali. banyak Bu Pia. Ya, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Mohon maaf ya mengganggu waktu Bu Ade sebentar. Seperti janji kita kemarin, saya ingin ngomong sebentar tentang kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Liza. Oke Bu Liza, dengan senang hati ya. Kebetulan saat ini saya juga lagi kosong nih gitu. Nah, jadi kita akan membicarakan tentang kegiatan coaching yang akan Bu Liza lakukan ya dengan Iya. metode Tirta ya. Iya. Oke, jadi nanti saya akan melakukan pengamatan tentang kegiatan coaching Bu Liza nih ya. Iya. Oke, nah jadi gini Bu Liza, jadi mungkin dalam pengamatan nanti saya akan melakukan rubrik penilaian ya, menggunakan rubrik penilaian coaching dengan 4 kriteria nih. Ada sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Oke. Baik, Bu. Nah, lalu mungkin ada kompetensi yang akan saya amati nih dari Ibu Liza sebagai coach. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang Bu Liza mau kembangkan dalam kegiatan coaching ini?
kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, agar saya juga dapat nanti mendorong coaching saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya sebagai coach. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, jadi di antara ketiga kompetensi sebagai coach ini, mana nih yang akan Ibu Liza kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin lebih spesifik mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, jadi Ibu Liza ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Kira-kira nih apa indikatornya kalau Bu Liza nanti sudah melakukan kompetensi kedua ini, yaitu mendengarkan secara aktif? Baiklah Bu Ade, menurut saya indikator mendengarkan secara aktif ini, saya akan benar-benar fokus mendengarkan coach saya, kemudian dengan menatap coach saya, kemudian tidak memikirkan yang lain, benar-benar saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya nantinya. Oke, jadi Ibu Liza indikatornya ketika mendengarkan aktif itu hanya mendengarkan coach dengan fokus ya, memperhatikannya dan hanya mendengarkan saja, tidak memikirkan yang lain-lain gitu ya. Oke lah Bu Liza, jadi indikator menurut Bu Liza itu tadi adalah bahwa Bu Liza hanya mendengarkan nih apa yang disampaikan oleh coach Bu Liza, pikirannya hanya kepada coach, tidak memikirkan yang lain ya. Jadi baiklah, saya sudah mencatat nih kriteria mendengar aktif menurut Bu Liza. Baiklah Bu Liza, saya sudah mencatat semuanya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Liza nanti bisa mengembangkan kompetensi sebagai coach, kira-kira kapan nih Bu Liza akan melaksanakan kegiatan coachingnya? Rencananya memang saya sudah menyusun jadwal karena memang sudah ada rencana. Mungkin agak siang lah setelah sholat zuhur nanti kami akan melakukan coaching. Apa Bu Ade ada waktu di setelah sholat zuhur nanti kira-kira jam 13.30? Oke, alhamdulillah hari ini saya kosong Bu Liza. Jadi insya Allah saya siap untuk menemani Bu Liza nanti ya, menjadi observer dalam kegiatan coaching Bu Liza. Baik, terima kasih banyak Bu Ade yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengobservasi kegiatan coaching saya nantinya. Oke, sama-sama Bu Liza. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar ya. Ya, amin Bu Ade. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu saja. Kami nanti di ruangan perpustakaan ya Bu Ade. Langsung saja nanti kami tunggu di ruangan perpustakaan. Oke, siap Bu Liza. Oke, kalau gitu saya lanjutkan kegiatan saya dulu ya. Iya, terima kasih Bu Ade. Saya juga masih ada kegiatan juga. Sama-sama kita ketemu nanti ya. Siap. Gimana nih Bu Liza? Kira-kira coachingnya datangnya berapa nih? Kita udah janji tadi jam 13.30. Bentar lagi katanya lagi di jalan dari kelas. Oke, kita tunggu saja. Iya. Assalamualaikum Bu Liza, Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Akhirnya Pia. datang. Iya, silakan duduk Bu Pia. Terima kasih ya Bu Liza, Bu Ade. Iya, sama-sama Bu Pia. Baik Bu Pia, kegiatan coaching kita kali ini akan direkam dan hasil rekamannya nanti hanya akan dilihat oleh Bapak Jumadi sebagai fasilitator, dan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7. Apakah Bu Fia tidak keberatan? Insya Allah Bu Fia tidak keberatan.
Oh ya, nanti juga kegiatan kita ini akan diobservasi oleh observer Ibu Desma. Oke. Baiklah, Bu Pia, kita mulai saja ya Bu Pia. Nah, di coaching kita hari ini apa nih yang ingin Ibu Pia sampaikan? Begini Bu Liza, kemarin itu kami kan rapat guru, dan salah satu hasil rapat itu menyampaikan bahwa salah satu hasil dari ANBK anak kelas 5 itu tentang kemampuan numerasi itu cukup rendah. Nah, jadi Bu Fia sendiri sebagai guru matematikanya merasa sedih melihat keadaan itu. Oh gitu. Jadi Bu Fia ingin meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak Bu Fia pastinya ya. Iya. Jadi Bu Fia ingin juga sebagai guru matematika bagaimana kemampuan anak-anak di bidang numerasi mudah-mudahan untuk tahun depan bisa ditingkatkan. Memang dari hasil laporan ANBK tahun kemarin kemampuan murid-murid dalam numerasi masih kurang. Bagaimana kemampuan yang idealnya menurut Bu Fia? Ya, kalau kemampuan idealnya menurut Bu Fia tentu anak-anak berada pada skala di atas 7,5 lah. Ya, supaya mungkin rapor sekolah kita khusus untuk numerasi tidak merah. Jadi jika Bu Pia ingin meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak nih di bidang numerasi tadi ya, kemampuan numerasi anak-anak atau basis, apa yang kira-kira kekuatan yang Bu Pia miliki? Nah, kalau berbicara kekuatan, Bu Fia sebagai guru matematika ya tentu ingin memotivasi yang utama. Bu Fia bisa memotivasi dan membimbing anak-anak ini supaya mampu dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi. Ya, bagus sekali Bu Pia. Terus peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil? Ya, peluang yang bisa diambil, Bu Fia akan berbicara dulu barangkali dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan-rekan sejawat tentang bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak ini. Mungkin juga minta waktu tambahan lah dari sekolah supaya disediakan waktu untuk kegiatan numerasi di pagi hari seperti halnya dengan kegiatan literasi. Oh, bagus Bu Pia. Terus kemudian kalau udah seperti itu apa nih rencana Bu Pia agar tujuan yang ingin Bu Pia dapatkan itu tercapai? Nah, Bu Fia akan bekerja sama tentunya ya, karena kalau kita disediakan waktu khusus untuk kegiatan numerasi, tentu yang berperan penting di sini wali kelas. Iya. Nah, jadi Bu Fia akan bekerja sama dengan wali kelas yang lain juga menerapkan kegiatan yang sama dimulai dari kelas 1 paling tidak ya untuk pemahaman konsep-konsep dasar dari pelajaran matematika itu, Bu Liza. Oh gitu. Jadi Bu Fia akan bekerja sama nih dengan wali kelas yang lain ya untuk melakukan hal yang sama berarti ya. Ya. Oke, kira-kira nih ada nggak rencana lain yang bisa Bu Fia lakukan? Nah, rencana lain Bu Fia ingin membuat matematika itu menarik karena selama ini banyak juga murid-murid itu yang mengeluh mengatakan bahwa matematika itu sulit. Jadi Bu Fia akan memberikan pembelajaran mungkin berupa game sehingga anak-anak ini termotivasi dan merasa senang sehingga matematika itu menjadi mengasihkan bagi mereka. Luar biasa Bu Pia ya. Jadi rencananya kapan nih Bu Pia akan melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini? Jadi rencananya dalam waktu yang dekat juga Bu Fia akan menghadap kepala sekolah dulu sebagai pimpinan sekolah, kemudian meminta disediakan waktu ya. Jadi setelah kepala sekolah menyetujuinya dan menyediakan waktunya, mungkin secepatnya akan dimulai langsung. Oke, mantap Bu Pia. Jadi terus apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Pia ini?
ukuran keberhasilannya tentu ya Bu Liza ya, anak-anak mampu ya, anak-anak mampu menyelesaikan soal-soal numerasi, dan juga sekaligus nanti harapannya ya kemampuan anak-anak di bidang numerasi dapat ditingkatkan. Oke, baiklah Bu Pia. Nah sekarang nih komitmen apa yang Bu Pia apa komitmen Bu Pia nantinya terhadap rencana aksi yang akan Bu Pia laksanakan ini? Nah, komitmennya Bu Fia akan mengajak rekan-rekan ya, sesama wali kelas juga ataupun guru-guru mata lainnya ya, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Karena kalau tidak secara berkelanjutan tentu akan terputus, anak-anak jadi tidak memahami lagi. Iya betul. Terus siapa yang kira-kira yang dapat membantu lah kegiatan untuk menjalankan komitmen Bu Pia ini? Tentu untuk menjalankan komitmen ini Bu Fia butuh dukungan yang utama sekali dari kepala sekolah ya Bu Iza ya. Nah, dari kepala sekolah, kemudian teman-teman yang melaksanakan juga, mungkin kami akan di sini akan sering-sering berbagi pengalaman seperti itu. Praktik baik lah. Iya. Nah nih, kalau seandainya nih kegiatan yang akan Bu Pia lakukan sudah selesai nih, misalnya nih apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Pia lakukan setelah ini? Ya, setelah rencana aksi ini Bu Pia laksanakan ya, tentu Bu Pia akan melakukan refleksi apakah kegiatan yang sudah kita laksanakan ini sudah berhasil atau belum. Dan tentunya juga nanti Bu Pia akan meminta kesediaan Bu Liza lagi menyediakan waktu untuk Bu Pia melakukan refleksi. Oke, saya selalu siap Bu Pia. Semoga semua yang rencana yang sudah Bu Pia susun dengan baik ini dapat terlaksana dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terima kasih Bu Liza. Alhamdulillah Bu Pia juga sudah bisa menemukan apa langkah-langkah yang akan Bu Pia laksanakan nantinya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu Pia. Ada lagi kah yang ingin Bu Pia tanyakan nih? Bu Pia sampaikan dalam perbincangan kita hari ini? Bu Pia rasa cukup, rasanya Bu Pia sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang Bu Pia hadapi dan langkah ke depan apa kira-kira yang akan Bu Pia laksanakan. Oke, alhamdulillah berarti ya sudah pertemuan kita ini sudah ada intinya, udah hasil menampakkan apa tujuannya nanti ya kan yang akan Ibu Pia kerjakan ke depannya. Baiklah Bu Pia, mungkin pertemuan kita ya karena sudah selesai, Bu Pia juga sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Pertemuan kita tutup aja karena kita juga masih ada kegiatan lain ya Bu Pia. Kita ketemu lagi nanti di di pertemuan berikutnya. Saya tunggu cerita keberhasilan Bu Pia nantinya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Liza, sama-sama. Bu Pia pamit dulu kembali ke kelas. Oke Bu Pia, silakan. Bagaimana Bu Liza perasaannya nih sudah selesai melaksanakan coaching? Alhamdulillah sangat senang, dan karena apa yang diharapkan dari coaching tadi dapat tercapai, alurnya bisa dijalankan dengan baik juga, kemudian ya itu tadi menurut saya ya sudah lumayan. Oke, jadi menurut pengamatan saya nih Bu Liza ya, Bu Liza sudah melaksanakan kegiatan coaching yang luar biasa hari ini. Sebagai coach, Bu Liza sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita secara berurut, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian Bu Liza sudah mulai menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach tadi, sehingga sudah bisa membuat rencana aksi dan juga sudah menanyakan tanggung jawabnya dari coach tadi. Kemudian mengenai
tadi yang ingin Bu Liza kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif. Juga saya sudah lihat bahwa Bu Liza sudah fokus benar-benar mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada bertanya. Kemudian memang seperti itu tugas kita ya, sudah juga menghadirkan diri secara utuh di sini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kalau menurut saya sih sangat bagus ya, sangat baik ini sudah terlaksana semuanya dengan teratur gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ade atas refleksi yang Bu Ade sampaikan, atas observasi yang sudah Ibu lihat dari kegiatan coaching kami tadi. Dan terima kasih banyak. Lain waktu nanti saya mungkin masih ingin meminta bantuan Bu Ade entah itu sebagai observasi lagi di kegiatan yang berikutnya. Jadi rencananya nih, apa nih setelah kegiatan ini berlangsung, apalagi rencana Bu Liza ke depannya? Kedepannya nanti saya akan melakukan, ya pastinya ada refleksi dong ya, refleksi dari semua kegiatan supaya nanti apa yang kurang bisa ditambahkan, apa yang masih belum nanti akan ditingkatkan untuk kemajuan suatu proses seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi Bu Liza akan tetap melakukan refleksi, Ya. walaupun saya sudah tadi menyampaikan. Kemudian mungkin mudah-mudahan kedepannya tetap berproses gitu ya, sehingga makin baik. Oke, Bu Liza, mungkin untuk saat ini cukup. Apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah kayaknya Bu Ade, jadi sudah alhamdulillah saya juga apa yang kita sampaikan sama ini juga kayaknya udah lengkap semua deh, udah cukup deh hari ini. Oke lah, kalau begitu saya pamit ya Bu Liza ya. Iya, terima kasih. Insya Allah mau ketemu kepala sekolah setelah ini, akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak Bu Ade Sama-sama, Bu atas Liza. kesempatannya, waktunya yang diberikan untuk kegiatan saya. Oke, mudah-mudahan ke depan makin bagus ya. Oke. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Pia. Boleh Bu Fia mengganggu waktunya sebentar? Oh ya, nggak apa-apa, silakan Bu Pia, silakan duduk. Terima kasih Bu Liza. Ya, kebetulan ya kita ketemu di sini. Jadi nih kita akan membicarakan tentang kegiatan coaching dengan alur tirta yang akan Bu Pia lakukan. Iya benar. Jadi setelah ini Bu Fia akan melakukan kegiatan coaching. Jadi makanya Bu Fia janji dulu deh sama Bu Liza untuk mendapatkan saran atau masukannya nanti. Ya, berarti saya sebagai observer ya nanti Iya, ya. iya. Oke, baik. Bu Pia, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian ya, rubrik penilaian coaching ya dengan 4 kriteria. Yang pertama ada kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Berarti ya Bu Pia ya. Iya, baik Bu Liza. Lalu kompetensi coaching apa yang mau Bu Pia kembangkan nanti? Nah, rencananya kompetensi coaching yang ingin Bu Fia kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan coaching secara efektif, dan tentu yang ketiganya Bu Fia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah, berarti pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, betul. Jadi dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Pia sampaikan tadi, secara spesifik kompetensi manakah yang akan Bu Pia tekankan di observasi yang akan saya observasi lah. Nah, rencananya juga kompetensi yang akan Bu Fia tekankan yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kira-kira yang mendorong nanti coachingnya Bu Fia itu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi menurut Bu Pia nih, indikator dari pertanyaan berbobot itu menurut Bu Pia nih dalam kegiatan coaching ini indikatornya seperti apa? Ya. Apa saja gitu? Jelas pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada solusi apa nanti yang akan bisa diambil oleh coach untuk menyelesaikan permasalahannya.
Baik, Bu Pia, saya sudah mencatat semuanya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Pia mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan nih Bu Pia akan melaksanakan kegiatan coaching Bu Pia ini? Nah, kemarin coachingnya Bu Pia sudah menemui ingin meminta masukan dari Bu Pia. Tentu Bu Pia mohon izin dulu sama Ibu, apakah Ibu ada waktu nih siang ini untuk menghadiri atau mengikuti coaching yang Bu Pia laksanakan, karena Bu Pia ingin juga mengetahui apakah pengembangan kompetensi coaching yang Bu Pia laksanakan nanti sudah sesuai atau belum. Sepertinya dari tadi saya santai duduk di sini sambil membaca-baca buku, sebenarnya cari referensi. Saya hari ini kosong, hari ini nggak ada kegiatan apa-apa. Saya rasa kita bisa laksanakan. Nah, baik, kita tunggu ya Bu. Saya konfirmasi dulu kepada coach saya supaya kita tidak mencari tempat-tempat yang lain. Dimana kalau di sini sajalah kita laksanakan coachingnya. Iya boleh, silakan di sini juga nggak apa-apa, karena kebetulan kan kalau kita ini ada bacaan-bacaan gini kan kita santai, kadang-kadang ambil lupa waktu ya kan. Boleh silakan di sini juga. Pamit saya sebentar, mungkin menginformasikan kepada coachingnya untuk menuju ke ruangan ini. Baik Bu. Siap Bu Liza ya. Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Ade. Ayo silakan duduk. Ada Bu Liza juga ya. Ya kebetulan lagi ngobrol-ngobrol nih dari tadi. Oh iya Bu Ade, pada kegiatan coaching kita kali ini, nah kegiatan kita akan direkam nih. Nah cuman rekaman ini untuk kegiatan pendidikan di guru penggerak dan hanya akan bisa dilihat oleh fasilitator saja. Kemudian juga kegiatan coaching ini juga akan dihadiri oleh Ibu Liza sebagai observernya. Apakah Bu Ade bersedia? Insya Allah bersedia Bu. Kira-kira apa nih tujuan pertemuan kita siang hari ini? Jadi begini Bu, ada mau mendiskusikan kegalauan hati ini Bu ya. Jadi sebagai wakil kurikulum di sekolah gitu, tentu saya diminta untuk melakukan pembinaan dengan teman-teman gitu ya. Jadi seperti kita ketahui Kemdikbudristek kan ada program mereka mengajar itu Bu, dan guru-guru diminta mengikuti pelatihan mandiri gitu ya. Nah ini sudah kami sosialisasikan dari beberapa bulan yang lalu Ibu gitu, minta buat guru-guru mengerjakan itu kegiatan pelatihan tersebut. Nah alhamdulillah sebenarnya guru-guru kami sudah mulai mengerjakan Ibu semua. Kayaknya udah semuanya udah mengerjakan. Cuman tidak selesai Ibu gitu ya. Rata-rata mereka hanya mengerjakan latihan tetapi tidak sampai di aksi nyata. Jadi sehingga itu direcord itu Ibu gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau ada pertemuan dengan dinas itu disampaikan gitu ya. Jadi itu jadi keresahan bagi saya gitu kan. Sebenarnya kita sudah menghimbau guru-guru kalau ada meeting untuk segera menyelesaikan, tapi sepertinya teman-teman masih belum bergerak gitu. Jadi guru-guru diminta menyelesaikan ya pelatihan mandiri di PMN, tapi sudah dikerjakan namun terkendala dalam menyelesaikan tugas aksi nyatanya ya Bu. Benar sekali Bu, itu yang merasakan saya saat ini. Nah sekarang menurut Bu Ade nih, nah idealnya bagaimana yang dilakukan guru-guru itu sebaiknya? Jadi menurut saya Bu ya, idealnya itu kan seluruh guru-guru teman-teman saya itu mengerjakan semua kegiatan pelatihan itu sampai tuntas ya. Kalau bisa semuanya itu sudah menyelesaikan di aksi nyata. Jadi tidak hanya mempelajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi lebih penting itu dia juga melakukan aksi nyata yang tentunya akan berdampak langsung ke anak-anak dan sekolah kita gitu. Oh iya. Nah baiklah, kalau menurut Bu Ade dari skala 1 sampai 10 nih,
dalam mengerjakan pelatihan mandiri di PMN, kira-kira guru Bu Ade berada pada skala berapa, pada angka berapa? Gimana ya? Jadi menurut saya nih Bu ya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau untuk mengerjakan latihan-latihannya, mempelajarinya itu sepertinya sudah di angka 9 sampai 10 Ibu ya. Cuman kalau untuk aksi nyata nih Bu yang saya itu yang saya khawatirkan itu sepertinya masih sedikit ya. Kalau di angka 1 sampai 10 itu mungkin baru di angka 4 atau 5 gitu Bu dalam mengerjakan aksi nyatanya. Nah, jadi kalau mengerjakan latihan yang pelatihan mandiri yang berupa soal-soal ini cukup tinggi ya Mbak Ade ya, sudah di angka 9 dan 10 malah udah. Namun dalam melakukan aksi nyata baru pada angka 4 sampai 5. Benar sekali. Nah, terus Bu Ade pengennya meningkatkan di angka berapa nih? Pengennya di angka 10 ya buat 100% gitu. Supaya nih yang pertama tentu saja impact-nya kepada anak-anak dan sekolah. Yang kedua ya seperti tadi itu kan selalu ditinjau dari pemerintahnya ini sudah bergerak kemana gitu. Jadi supaya tentu juga akan nama baik sekolah. Jadi Bu Ade pengen ya semuanya berada di angka 10 Benar maksimal sekali, ya Bu Ade ya dalam mengerjakan tugas pelatihan mandiri. Nah, artinya berarti semua tugas ya aksi nyata sudah dikerjakan semuanya oleh guru-guru ya Bu Ade ya. Iya, benar sekali Bu Fia. Baik. Nah, kira-kira kekuatan apa saja yang bisa dimanfaatkan, bisa Bu Ade manfaatkan agar bisa meningkatkan aktivitas kawan-kawan nih sampai semuanya dapat menyelesaikan tugas di tugas pelatihan mandiri PMN itu termasuk aksi nyatanya. Jadi kekuatannya yang pertama mungkin Ibu ya dari saya sendiri itu kebetulan saya sudah melaksanakan aksi nyata gitu ya Bu. Kemudian ada beberapa teman saya juga sudah melakukan aksi nyata. Jadi dengan yang sudah kami lakukan kami bisa berbagi praktik baik ke teman-teman lain yang belum, juga memotivasi ya. Jadi saya memiliki kemampuan, mudah-mudahan memotivasi teman-teman supaya lebih bersemangat lagi menyelesaikan aksi nyatanya. Wah, bagus sekali ya Bu Ade ya. Berarti Bu Ade bisa memotivasi teman-temannya. Nah, selanjutnya apa nih rencana Bu Ade agar tujuan yang Bu Ade inginkan untuk meningkatkan aktivitas guru-guru menyelesaikan tugas ini bisa mencapai angka 10 atau 100%? Jadi rencananya gini Bu, kan kebetulan memasuki bulan puasa nih Bu. Jadi sesuai edaran dari dinas provinsi bahwa anak-anak belajarnya cuma sampai siap zuhur. Jadi saya melihat ada space waktu yang bisa digunakan guru antara siap zuhur sampai jam pulang kami. Jadi saya berencana gini Bu, untuk mengadakan berbagi praktik baik sekaligus mungkin melaksanakan pelatihan untuk teman-teman agar mereka mampu melaksanakan aksi nyata ini Bu gitu. Jadi saya akan menemui kepala sekolah rencananya minta izin untuk mengadakan kegiatan ini, menghubungi teman-teman saya yang sudah melaksanakan praktik baik agar mau berbagi nih, dan sekaligus nanti akan memotivasi guru-guru yang belum mengerjakan. Bagus sekali ya, berarti rencananya Bu Ade akan berbagi praktik baik ya dengan mengajak guru-guru mengerjakan aksi nyata ini pada jam-jam kosong ya setelah anak pulang, karena di bulan Ramadan anak cepat pulang. Kira-kira kapan rencana Bu Ade akan Bu Ade? Jadi rencananya gini Bu, kan tanggal 27 kita masuk lagi tuh pas di bulan Ramadan. Jadi 27 saya akan menemui kepala sekolah dulu minta izin, dan kalau bisa segera, kalau bisa hari itu atau sehari setelahnya kita mulai berbagi praktik baik, motivasi dan mengerjakan bersama-sama. Jadi ketika bersama-sama, tapi bukan artinya cetek-cetekan ya Bu ya. Tapi ketika kita saling mengerjakan bersama-sama nanti berdasarkan mapel masing-masing, nah mungkin lebih semangat teman-teman. Bagus sekali Bu Ade rencana aksinya. Nah, kira-kira
kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana yang Bu Ade buat? Jadi apa ya? Jadi ukuran keberhasilannya mungkin gini Bu. Pertama ketika kita mengadakan berbagi aksi nyata, teman-teman saya hadir semua, antusias mengikuti. Kemudian yang kedua, teman-teman saya mulai mengerjakan aksi nyatanya, dan yang paling pasti itu keberhasilannya adalah ketika seluruh teman-teman saya mengupload aksi nyata mereka di PNN, sehingga nanti nama sekolah kami itu udah 100%. Bagus sekali. Jadi ukurannya ya berarti Bu Ade menginginkan semua guru-guru bisa menyelesaikan semua tugasnya, termasuk aksi nyatanya, dan juga mengupload di PNN ya, sehingga tidak ada lagi kendala dari guru-guru sekolah kita, sekolah Bu Ade ya, yang belum menyelesaikan tugas itu. Wah, bagus sekali nih Bu Ade. Nah, kemudian sekarang kira-kira apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Bu Ade buat tadi? Yang pasti ya Bu ya, saya tentu akan bersungguh-sungguh ya Bu, karena rencana ini tentu saja butuh waktu, butuh keberanian segala macam. Jadi saya akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ini supaya berhasil dengan baik. Saya akan berkoordinasi secepatnya dengan kepala sekolah dan teman-teman yang akan membantu saya yang sudah melakukan lebih baik. Baik sekali. Kemudian kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Ade menjalankan komitmen itu? Jadi yang pastinya tentu kepala sekolah ya Bu ya, akan memberikan support dan juga teman saya yang akan membantu berbagi praktik baik, dan yang pasti tentu guru-guru yang ingin saya ajak untuk melaksanakan aksi nyata ini. Jadi semua teman-teman lah pokoknya akan insya Allah menjadi tim support saya nanti supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, setelah rencana aksi nyata Bu Ade ini sudah terlaksana, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Ade lakukan? Jadi kan kalau sudah selesai nih Bu ya, tentu saya akan rencananya mengadakan refleksi nih Bu, sejauh mana perkembangannya, keberhasilan, apakah sesuai dengan harapan saya, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan ini mungkin akan melibatkan Bu Pia lagi nih. Dengan senang hati Bu Ade. Ya, minta waktu lagi ke Bu Pia nanti, mungkin minta sesi seperti ini lagi supaya bisa saya bercerita lagi tentang apa capaian yang telah saya peroleh setelah kita melaksanakan kegiatan itu Bu Pia. Insya Allah dengan senang hati Bu Pia akan membantu. Semoga semuanya berjalan lancar tentunya ya Bu Ade ya. Dan tujuan yang Bu Ade inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Pia nih. Saya jadi udah lega lah sekarang setelah ngomong-ngomong sama Bu Pia, jadi lega, udah terbayang oh ini yang akan saya lakukan gitu. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih doanya Bu Pia ya. Jangan kapok-kapok, jangan nanti kalau saya telepon lagi ya. Baik Bu Ade, sama-sama senang berdiskusi dengan Bu Ade juga. Ya, semoga pertemuan kita ini ya memberikan manfaat yang banyak bagi Bu Ade untuk melaksanakan aksi nyata dari rencana yang Bu Ade rencanakan. Kira-kira ada lagi nih yang mau Bu Ade sampaikan? Kayaknya cukup deh Bu Pia kali ini, karena saya udah terbayang, udah menggebu-gebu. Terima kasih banyak ya. Oke, selamat mencoba ya Bu Ade, sukses selalu. Terima kasih banyak Bu Pia, makasih juga Ibu Liza. Karena saya ada kelas, saya izin pamit boleh? Oh ya, boleh Bu. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan coaching yang sudah Bu Fia laksanakan tadi. Nah, sekarang Bu Fia minta pendapatnya nih, bagaimana menurut Bu Liza kegiatan coaching yang sudah Bu Fia laksanakan tadi? Sama-sama Bu Pia, alhamdulillah ya berjalan lancar tadi ya. Coaching
Pia bersama coachnya. Mm-mm. Yang saya amati dari proses tadi dari awal sampai selesai tadi, alhamdulillah sudah sangat baik menurut saya Bu Pia. Sudah kelihatan karena kita Bu Pia ini menggunakan alur kita sudah nampak tadi. Yang pertama sudah ada yang sudah saya catat juga, saya amati udah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian sudah nampak juga tadi rencana aksi ya, Iya, itu yang memang itu yang dicari tadi, kemudian ada tanggung jawab ya. Menurut saya sampai di sini ya udah sangat bagus Bu ya. Alhamdulillah dari kegiatan coaching yang sudah Bu Pia laksanakan ini, tentu nantinya Bu Pia akan mengadakan refleksi juga. Nah, tentu Bu Pia nih minta kesediaan waktu lagi dari Bu Liza membantu Bu Pia melakukan kegiatan refleksi. Apakah Bu Liza nanti bersedia kalau jika Bu Pia hubungi? Insya Allah saya selalu bersedia Bu ya untuk sesama kita. Nanti kapan waktunya susun aja acaranya, nanti Bu Pia tinggal hubungi saya aja seperti biasa. Saya insya Allah saya bersedia. Nah, baik Bu Liza, terima kasih loh atas waktunya. Sudah lama dari kegiatan awal kita jumpa, kemudian saya melakukan kegiatan coaching juga. Nah, terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu Bu Liza. Nah, mungkin Bu Pia pamit dulu ya Bu, kembali ke kantor. Nah, terima kasih sekali lagi. Bu Pia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu ya. Iya Bu Liza. Saya tunggu ya teleponnya.